Perkenalkan, nama aku Lisa Erlia. Aku adalah mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Negeri dan Fatah, Palembang. Nah, di sini aku nggak sendirian loh, karena aku bersama dengan dua teman aku. Oke, yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan yang kedua. Perkenalkan, saya Dino Delsa Predinata. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini kami akan membahas mengenai permasalahan atau problematika dalam ilmu pengetahuan modern. Di sini kami akan mengulas mengenai macam-macam permasalahan atau problematika dalam ilmu pengetahuan modern. Untuk itu, mari kita saksikan penjelasan mengenai problematika ilmu pengetahuan modern yang akan disampaikan oleh dua teman saya tadi. Mari kita saksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian problematika ilmu modern. Yang pertama, problematika. Problematika berasal dari kata bahasa Inggris problem, yang artinya soal, masalah atau halangan. Sedangkan setelah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan kata problematika, maka artinya adalah masalah, halangan atau perkara sulit yang terjadi di dalam sebuah proses. Dan contohnya terjadi dalam sebuah proses pendidikan. Yang kedua, pendidikan. Setiap manusia dari masa ke masa memiliki nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas tersebut dapat tersalurkan hingga tetap terpelihara. Kemudian, untuk merealisasikan tujuan tersebut, setiap bangsa memandang perlu adanya sebuah usaha untuk mendidik generasi muda mereka untuk dipersiapkan bagi kelangsungan sejarah tersebut. Pendidikan itu memiliki definisi beragam. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan ialah proses mengubah sikap tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelatihan dan pengarahan. Yang ketiga, modern atau modernisasi. Pengertian yang mudah tentang modernisasi menurut Nurholis Majid adalah pengertian yang identik dengan rasionalisasi. Dalam hal ini, berarti proses perombakan pola berpikir dan tata baru yang tidak akliyah atau rasional dan menggantinya dengan pola berpikir dan tata kerja yang lebih rasional. Kegunaannya adalah untuk memperoleh efisiensi dan hasil yang memuaskan. Yang selanjutnya, Islam dan pemikiran rasional. Sebagaimana dinyatakan para peneliti muslim maupun non-muslim, pemikiran rasional filosofis Islam lahir bukan dari pihak luar, melainkan dari kitab suci Al-Quran, khususnya dalam kaitan dengan upaya-upaya untuk menyesuaikan antara ajaran teks dengan realitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masa kejayaan Islam. Pemikiran filsafat Yunani mulai bertemu dan dikenal pada pemikiran Arab Islam. Setelah masa pemerintahan Bani Abbas, khususnya sejak dilakukan pemrograman penerjemahan buku-buku filsafat yang gencar dilakukan pada masa kekuasaan Al-Makmum. Suatu program yang oleh Al-Jabiri dianggap sebagai tonggak sejarah pertemuan pemikiran rasional Yunani dengan pemikiran keagamaan Arab Islam. Pada periode ini juga muncul para ilmuwan-ilmuwan muslim yang ahli dalam berbagai bidang dan menaruh perhatian terhadap filsafat terutama filsafat Aristoteles. Di antara para filsuf Islam yang dikenal adalah Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Di kelompok kami ini mengulas materi tentang problematika ilmu pengetahuan di era modernisasi. Yang pertama itu aspek pendidikan yang bermasalah. Permasalahan yang muncul saat ini akibat modernisasi juga merasuki dunia pendidikan. Dan masalah ini ikut meracuni aspek-aspek yang sangat mendasar. Aspek yang mendasar yang dipengaruhi oleh era modernisasi ini yang pertama itu aspek filosofis. Aspek ini merupakan
suatu perkembangan yang efeknya sangat besar di dalam dunia pendidikan. Filosofis juga bisa dikatakan pola pikir yang menjadi pondasi terbangunnya dunia pendidikan tersebut. Ada yang bisa disebut dengan aspek filosofis. Meski pada kenyataannya perkembangan dari aspek filosofis ini berbeda-beda di setiap suatu negara. Misalnya di negara barat tidak dibangun di atas aspek filosofis ini, namun dibangun di atas kebudayaan yang diperkuat oleh spekulasi filosofis dengan memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan serta nilai etika dan moral diatur oleh rasio manusia. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang di daerah timur yang lebih menekankan pendidikan mereka cenderung ke filsafat religius, dan hal ini dikarenakan pola pikir agak skeptis terhadap ilmu seperti ilmu sains modern dan bahkan memusuhi segala bentuk intelektualisme. Akibatnya, cakap dan terampil dalam hal-hal yang bersifat duniawi dan hanya menyisakan generasi sufisme yang menganggap intelektualisme sebagai fardu kifayah. Tidak seluruh umat diharuskan untuk melakukannya. Akan tetapi, bila tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka seluruh umat terbebani oleh pertanggungjawaban. Tujuan pendidikan sama halnya dengan prinsip yang dipegang oleh manusia, sebab pendidikan hanyalah alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidup, baik secara individu maupun secara masyarakat. Di dunia barat, pendidikan menjadi ajang pertarungan ideologis, di mana yang menjadi tujuan pendidikan tidak langsung merupakan tujuan hidup, sehingga akan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain. Untuk yang ketiga itu ada aspek pelaksanaan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuhnya kepribadian sebuah generasi. Selain jalur keluarga ataupun masyarakat, maka dari itu kebijakan pendidikan seharusnya tidak semata-mata dikaitkan dengan kemampuan melakukan tindakan tertentu, akan tetapi juga berakal dan berakhlak yang mulia. Etika dan sosial masyarakat sangat dipandang dalam dunia pendidikan. Tidak hanya cerdas, tetapi seseorang yang menempuh pendidikan harus berakal dan berakhlak yang bagus. Maka dari itu, pemerintah Indonesia khususnya dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan nasional memberlakukan standarisasi pendidikan nasional. Dalam hal ini artinya tidak hanya nilai yang penting dalam dunia pendidikan, akan tetapi etika dan akhlak juga penting di dalam dunia pendidikan, karena yang dipandang di dalam masyarakat yang merupakan akhlak dan etika seseorang. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara hakiki, pendidikan itu adalah untuk mencerahkan dan mencerdaskan, juga mengandung nilai sakralitas yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, modernitas hanya sebagai pengembangan sistem supaya target pendidikan bisa ditempuh dan dicapai secara baik dan efektif. Dengan demikian, tidak dibenarkan apabila di dalam dunia pendidikan terjadi desakralisasi atau dunia oriented maupun dehumanisasi atau public oriented. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai problematika ilmu pengetahuan modern yang telah disampaikan oleh dua teman saya tadi. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.